Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi ya hari ini. Kita akan masuk ke pertemuan ke-10 ya. 10 kita akan membahas anggaran piutang. Dan mungkin kalau dari definisinya untuk teman-teman akuntansi tidak asing ya terkait dengan piutang. Baik secara pencatatan transaksinya terjadi seperti apa. Karena kita di akuntansi harusnya sudah sangat paham. Hanya saja ini kita lihat di dalam satu perusahaan seperti apa sih sebenarnya anggaran piutang itu dibuat, kemudian manfaatnya seperti apa. Kita akan lihat satu persatu, mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Sebelum saya mulai, nanti seperti biasa, kalau mau ada pertanyaan ya di chat atau diskusi nanti di sesi akhir. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau sharing ya terkait dengan piutang ya, karena di sini kita membahas terkait dengan anggarannya. Nah, di dalam perhitungannya tentunya piutang itu sudah sangat sering kita gunakan. Hanya saja di dalam prakteknya piutang itu seperti apa sih sering digunakan oleh suatu usaha atau dalam perusahaan, apa manfaatnya, kemudian bagaimana kita menyusun piutang tersebut. Saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kita mulai ya. Anggaran piutang, ya. Nah, di dalam definisinya, kalau tanpa melihat definisi secara detail gitu ya, kalau kita sudah pernah melakukan transaksi jual beli, tentunya kalau kita menjual suatu barang dengan cara kredit, kita akan memiliki piutang ya. Atau kalau dalam sehari-hari kalau kita meminjamkan uang kepada orang ya udah kita punya piutang ya, utang piutang. Nah, di sini karena kita belajar terkait dengan perusahaan ya, perusahaan yang akan melakukan satu kegiatan industri ya, produksi. Nah, di sini kita akan membahas anggaran piutang. Anggaran ini seperti yang anggaran-anggaran lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, anggaran itu kan suatu perencanaan ya, budget satu perencanaan, di mana dalam hal ini karena kita membahas piutang, jadi anggaran untuk membahas rencana terperinci dari piutang perusahaan ya, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu dalam periode tertentu. Jadi semua definisi yang telah kita pelajari akan selalu berisi terkait dengan dari waktu ke waktu atau satuan waktu dan dalam periode yang akan datang karena anggaran itu digunakan dipersiapkan untuk periode yang akan datang. Nah, di sini piutang ya, piutang tentunya perusahaan ini memiliki atau penjualan secara kredit. Nah, di dalam anggaran ini dia akan menunjukkan tentunya besarnya piutang terjadi dari waktu ke waktu ya, atau dari kurun waktu yang ditentukan oleh perusahaan, apakah itu dia membuat anggaran selama setahun atau bulanan ya. Jadi besarnya piutang yang terjadi itu berapa besar. Nah, itu yang ditunjukkan oleh anggaran ini. Nah, tentunya piutang ini muncul karena transaksi penjualan secara kredit ya. Nah, kemudian jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu. Nah, karena anggaran berarti kan anggaran ini dibuat jauh sebelum kegiatan itu dilakukan. Nah, kalau kita melihat dari jumlah piutang yang tertagih, berarti kan asumsi dari anggaran atau budget piutang ini, budget ini yang diperkirakan bisa tertagih dalam periode yang telah dibuat ya. Misalnya perusahaan yang cukup besar yang sudah secara intens memang melakukan penjualan secara kredit, tentunya dia memiliki
piutang yang cukup besar. Nah, dengan jumlah piutang ini berapa piutang yang bisa dicairkan atau ditagih selama periode tersebut. Kemudian menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, tentunya kenapa bisa melihat sisa piutang? Nah, tentunya karena ada periodenya ya, ada piutang yang diberikan atau transaksi penjualannya menggunakan kredit dengan masa waktu kapan berapa lama ya. Nah, ini akan muncul ketika misalnya kredit itu diberikan selama 4 bulan gitu ya. 4 bulan berarti kalau bulan 3 bulan yang sebelumnya itu berarti kan tidak tertagih kan semuanya, atau tertagih separuhnya, jadi masih ada sisa piutang yang belum tertagih. Kemudian manfaat piutang dari sisi investasi, dari sudut investasi. Nah, secara umum ketika kita berbicara investasi, kita sebagai owner atau pemilik usaha, tentunya cash yang dipegang itu akan sangat berarti ya, sangat penting bagi suatu usaha. Karena ketika memiliki cash atau memegang cash, maka dia bisa menggunakan cash itu dengan banyak tujuan ya. Nah, sehingga kenapa dia akan menggunakan penjualan secara kredit atau kita sebagai usaha yang membeli barang dengan cara kredit, sehingga pembayaran kita bisa ditahan berapa bulan atau berapa waktu. Nah, uang ini bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain. Tentunya dalam investasi ya. Nah, dalam hal ini yang pertama dapat meningkatkan omset penjualan. Nah, omset penjualan ini dalam artian ketika suatu usaha ya dia dibandingkan menjual dengan secara tunai semuanya atau tunai dan kredit atau kredit semuanya, tentunya ini akan saling memberikan dampak yang berbeda ya. Nah, ketika kita memberikan atau kita menjual barang secara tunai semuanya, tentunya calon pelanggan kita, pembeli kita harus membayar cash ya. Nah, ketika mereka tidak memiliki cash, mereka akan tidak bisa membeli, sehingga penjualan kita terbatas ya. Nah, ini kan kenapa kita katakan sebagai meningkatkan omset penjualan. Nah, ketika kita memberikan opsi untuk penjualan kredit, para pembeli kita, langganan kita mempunyai memiliki kesempatan untuk menunda pembayaran, sehingga mereka bisa menjadi membeli di kita. Nah, bagi kita dengan jadinya pembelian ini, maka kita akan menambah penjualan. Itu ya kenapa dikatakan meningkatkan omset penjualan. Jadi secara sehari-harinya akan lebih menarik ya. Sama halnya ketika kita yang tidak memiliki uang yang cukup ya, artinya misalnya kita gajian 10 juta setiap bulan gitu ya. Nah, kita akan membeli handphone atau TV misalnya gitu ya, yang harganya 12 juta, tunai kan nggak mungkin karena uang itu tidak semuanya kita akan gunakan untuk membeli barang ya, digunakan juga kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga karena hal tersebut adalah opsi kredit ya, penjualan dengan cicilan, sehingga kita bisa jadi membeli barang tersebut. Jadi menguntungkan bagi bagi perusahaan, menguntungkan juga bagi kita karena meningkatkan omset penjualan. Nah, kredit jangka panjang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, ini sama ya. Jadi hampir terkait dengan ketika omsetnya meningkat, tentunya akan menguntungkan juga secara keseluruhan bagi perusahaan. Nah, yang terakhir meningkatkan hubungan ya. Nah, di sini hubungan ini artinya secara pelanggan ketika kita kita membeli satu barang atau kita menjual satu barang dengan langganan kita, dengan ada ikatan penjualan kredit ini diberi kemudahan istilahnya, tentunya pelanggan kita akan semakin loyal. Nah, dengan loyalnya ini meningkatkan hubungan dagang ya, baik kita sebagai penjual maupun pembeli ya. Nah, di sisi ini kita sebagai produsen. Itu ya manfaat dari sudut investasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Nah, semua anggaran yang kita susun ya, semuanya akan mengacu kepada anggaran penjualannya. Karena dari penjualan ini kita bisa melihat berapa jumlah nilai pendapatan yang akan kita terima gitu ya.
Nah, dalam hal ini berbeda dengan penjualan yang kita lihat dari kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, overhead. Nah, dalam sisi piutang, ini akan melihat ketika penjualan itu digunakan dengan tunai, piutang itu tidak muncul. Tapi ketika penjualan itu dengan kredit, maka akan muncul piutang. Ya. Semakin tinggi penjualan kreditnya, semakin tinggi pula nilai piutang atau anggaran piutang yang dianggarkan. Kemudian keadaan persaingan di pasar, ya. Nah, semakin tinggi persaingan usaha di pasar, semakin banyak penjual, produsen, maka kecenderungannya kita akan semakin tinggi pula memberikan penjualan secara kredit. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pelanggan, pembeli itu akan lebih tertarik membeli secara kredit karena dia bisa memutar cash-nya, lebih banyak opsi yang digunakan. Jadi persaingannya akan menentukan juga besaran dari anggaran piutang yang kita buat, susun. Nah, hampir sama dengan penjelasan tadi, posisi perusahaan dalam persaingan, ya. Semakin lemah posisi kita dalam persaingan, kita akan cenderung memberikan dengan kredit yang lebih besar, karena artinya sangat banyak pesaing gitu ya. Nah, sebaliknya kalau posisi kita kuat, ya, posisi dalam persaingan kita kuat, kita menjadi market leader-nya, kemudian barang yang kita miliki adalah memang sangat dibutuhkan, nah kita berani memberikan cash tunai karena akan tetap dibayar oleh pembeli. Kemudian syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, ya. Nah, syarat pembayaran seperti yang mekanisme penjualan kredit yang mungkin sudah dipahami, ya, misalnya berapa diskonnya, ya, beberapa hari, kemudian jangka waktunya berapa bulan, ya, berapa hari. Nah, itu akan menentukan, ya, syarat pembayaran ini semakin tinggi atau semakin lama N-nya, masa kreditnya akan semakin panjang juga piutangnya. Ya. Kemudian kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Nah, penagihan piutang ini semakin ketat dia menagih piutangnya, akan semakin on time pulang, piutang itu bisa ditagih. Tetapi semakin lemah, maka utang itu akan semakin besar, ya. Jadi piutang itu semakin sulit ditagih. Nah, ini memang cukup sulit, ya, karena ada dua sisi untuk menjaga pelanggan atau di sisi lain untuk menjaga cash yang tetap masuk ke dalam perusahaan. Kemudian rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit aktiva lain selain barang produksi. Nah, ini maksudnya ketika kita memiliki anggaran piutang, ya, kemudian kita juga akan melakukan penjualan aktiva lain, ya, aset-aset lain, ya, ketika ini dilakukan secara kredit juga, berarti kan sama halnya cash-nya juga akan sulit masuk gitu, ya. Sehingga kemungkinan besar piutangnya akan besar, ya, anggarannya. Nah, tetapi kalau misalnya penjualan barang produksi secara kreditnya tinggi, tapi cash yang dibutuhkan bisa ditutupi dengan penjualan aset lain secara tunai, nah itu masih bisa perputaran cashnya masih bisa lebih baik lagi, gitu ya. Jadi terkait dengan yang pengaruhnya adalah anggaran penjualan, ya, dengan persaingan, ya, syarat pembayaran dan kebijakan penagihan piutang. Kemudian manfaat penyusunan anggaran piutang. Seperti hal-hal yang lain gitu ya. Penyusunan manfaat ini yang pertama tentunya karena kita terkait dengan piutang, tentunya kita bisa melihat posisi piutang pada berbagai waktu yang kita lihat, yang kita susun, ya. Jadi misalnya selama setahun itu dengan syarat pembayaran yang setelah kita tetapkan, kita bisa melihat pada bulan, misalnya kita start Januari gitu, ketika bulan Agustus, berapa posisi piutang kita itu sudah terlihat, ya, baik itu dari tahun sebelumnya maupun tahun ini. Kemudian dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, ya, seperti yang penjelasan saya tadi. Jadi ketika kita memiliki syarat pembayaran yang sudah kita tetapkan, kita bisa melihat jumlah piutang yang waktunya bisa ditagih. Nah, ini kondisinya normal, ya. Kondisinya ketika kita mau menentukan misalnya syarat pembayarannya selama 30 hari,
harusnya tanggal setelah 30 hari itu bisa ditagih. Itu kondisi normal ya. Walaupun dalam real kenyataannya bisa saja dia tidak jadi membayar karena alasan cashnya tidak ada atau kesulitan kas gitu ya. Jadi menjadi piutang yang tidak tertagih atau tertunda gitu ya. Kemudian dengan adanya posisi piutang tadi, kemudian adanya utang atau piutang yang bisa ditagih gitu ya, tentunya kita bisa memperkirakan ya arus kas yang masuk ya, yang berasal dari penjualan kredit. Jadi berapa persen kita memberikan kreditnya, ya penjualannya, berapa persen tunai. Jadi kita bisa melihat arus kas yang masuk. Itu ya dari manfaatnya. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam menyusun anggaran piutang yang pertama sudah pasti bagaimana kita menentukan ya atau berapa besar kebijakan penjualan tunai dan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan atau setahun itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, semakin tinggi penjualan kreditnya, semakin besar pula piutang yang muncul ya. Kemudian menentukan besarnya bad debt yang harus dicadangkan. Jadi piutang yang tidak tertagih itu berapa dicadangkan gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi berarti piutangnya jumlah piutangnya tinggal dikurangkan ya, yang tidak bisa tertagih sama yang tertagih. Kemudian mengetahui atau mengidentifikasi term of kreditnya ya, syarat pembayarannya seperti apa diskonnya berapa, N-nya berapa, nah itu akan mempengaruhi dalam anggaran piutang ini. Kemudian adanya bunga untuk penjualan kredit ya, jadi kan ada bunganya berapa persen itu akan menentukan. Kemudian setelah kita menentukan besarnya jumlah yang dicadangkan, syarat pembayaran dan bunga, lalu kita menyusun anggaran piutang ini. Nah, bentuk anggaran piutang seperti anggaran yang lainnya itu sangat tergantung dari perusahaan ya, itu tidak ada bentuk standar yang baku, karena memang masing-masing perusahaan dia akan memiliki tingkat penjualan tunai kredit yang berbeda, jenis usahanya berbeda ya, sehingga itu akan berbeda pula bentuknya, jadi tidak distandarkan. Nah, baik kita lihat di ilustrasinya ya. Jadi ilustrasi dari satu contoh bagaimana kita menuangkan satu anggaran ya anggaran ini ke penjualan kredit. Nah, dalam contoh ini ya PT Maju Jaya untuk mencapai target penjualan ya tahun 2001 sebagaimana telah disusun ya dalam anggaran penjualan. Maaf saya lanjutkan ya. Jadi dalam contoh ini perusahaan PT Maju Jaya membuat satu syarat pembayaran yaitu 4/10 ya, kemudian N30. Jadi memberikan diskon 4% ya, jika pembayaran dilakukan selama 10 hari. Dalam waktu 10 hari. Dan waktu kreditnya adalah 30 hari ya. Nah, berdasarkan pengalaman di waktu yang lalu dengan cara pembayaran seperti itu ya, diperkirakan transaksi penjualan yang terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut ya. Nah, kita lihat satu persatu. Sebesar 40% dari transaksi penjualan lewat secara tunai, sehingga diberikan potongan penjualan ya. Kemudian sebesar 20% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama ya. Ini diperhatikan ya.
secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan yang terjadi transaksi penjualan tersebut dan sebelum batas waktu 10 hari, ya, sehingga akan menerima potongan penjualan, ya. Jadi 20% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama, ya, dengan bulan terjadi transaksi, sehingga mendapat potongan penjualan. Kemudian sebesar 30%, ya, dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama, ya, dengan bulan transaksi penjualan tersebut, tapi sudah batas waktu 10 hari, ya, sehingga tidak dapat diberi potongan, jadi lewat 10 hari, ya. Nah, sebesar 70% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan 1 bulan sesudah terjadinya transaksi penjualan tersebut, ya. Jadi bulan depannya, ya. Sebesar 20% yang dilakukan secara kredit dengan pelunasan bulan berikutnya dan sesudah batas waktu 10 hari sehingga tidak akan diberikan potongan. Ini karena lewat otomatis yang mendapat potongan, ya. Itu ketentuan ketentuan dari syarat pembayarannya, ya. Kita lihat. Nah, ini anggaran penjualannya, ya. Ini base-nya dari sini, ya. Dasarnya dari sini karena dari penjualan itu. Januari 48 juta, Februari 55 juta, Maret 61, April 69, Mei 68, kemudian Juni 65, Julinya 62, Agustus 64, September 69, Oktober 72, November 74, dan Desember 75. Itu salesnya, ya. Nah, bagaimana schedule penerimaan piutang? Kita lihat dari tentunya ini muncul, ya. Ini bisa kita temukan berdasarkan aturan tadi, ya, aturan persentase tadi, ya. Ada syarat-syarat tadi, sehingga kita ketemu Januari 4.500.000, ya. Kemudian Januarinya karena Januari bulan sebelumnya, ya, dari bulan Desember itu dia diperolehnya bulan Januari. Kita lihat perhitungannya. Ini dalam angka-angka ini, ya, ini muncul dari transaksi sebelumnya. Nah, saya ingin menunjukkan perhitungan ini, ya, perhitungan ini dari angka-angka tadi, gitu, ya. Nah, misalnya Januari 48.120, jadi 20% kredit, ya, 20% dikalikan 48.120 ketemu 96.624, ya. Kemudian karena dia masih dalam pembayaran masa potongan, ya, potongan penjualan diberikan 4%, ya. Jadi 4% potongan 96 dikalikan 9.624, ya, itu 384.960. Ya, ini perhitungannya, ya, sehingga kemudian 30% kredit, ya, 30% dikalikan 48 juta 120, 14 juta, ya. 2% kreditnya, ya, 10%, 4812. Nah, Januari karena ada yang dibayar dengan syarat ini, ya. Jadi 9.624 dikurangi diskon potongan penjualan, ya, 384 ditambah dengan 14 juta ini, ya, yang dibayar pada bulan yang sama, ya. Jadi ketemu 23 juta 675.040, ya. Jadi bulan Januari kita lihat Januari ya, ini, ya, Januari, ya, 23.675.040, ini munculnya angka ini, ya. Jadi
hitungan ini ingin saya tunjukkan untuk melihat munculnya dari mana, dapatnya dari mana, gitu ya, angka-angka itu. Ya. Kemudian, jadi dengan perhitungan yang ini ya, perhitungan syarat pembayaran ini harus dipahami ya. Ini harus dipahami syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian dari anggaran inilah, dari syarat pembayaran inilah akan muncul ya, akan muncul berapa besar piutang dan berapa besar cash yang masuk. Ya. Sehingga bisa kita susun schedule penerimaan piutang. Ya. Jadi sama dengan yang lainnya, bulan Januari berarti ada yang diterima pada bulan yang sama, kemudian ada yang diterima pada bulan berikutnya. Ini contohnya Januari, jadi Februari diterima 4.812 ya, perhitungan yang tadi. Jadi sama halnya bulan Februari diterima Maret, Maret terima April ya, begitu seterusnya. April diterima Mei ya, jadi bergeser ke bulan berikutnya. Tadi schedule penerimaan piutang tersebut dapat diketahui besaran piutang neto ya, yang terjadi dari bulan ke bulan sebagai akibat terjadinya penjualan kredit. Kita dapat diketahui jumlah penerimaan piutang dari bulan ke bulan selama 2001. Atas dasar schedule penerimaan piutang dapat anggaran piutang perusahaan ini ya. Jadi piutang awalnya berapa, kemudian tambahan piutang ya, tambahan piutang, kemudian jadi jumlah piutangnya, jumlah piutang, kemudian penerimaan piutang, sehingga dikurangkan ya. Jumlah piutang di penerimaan piutang yang masuk ya dikurangkan menjadi piutang neto yang 4.812. Nah, kita bisa contoh yang kedua ya, contoh yang kedua eh, jadi contoh yang kedua bersama ya, bersama. Di sini dia PT Megah Jaya periode Juli sampai dengan Desember ya, 2018. Pertama saldo piutangnya, piutang brutonya 400.000 ya, piutang netonya 360.000. Terima selama bulan Agustus ke 360.000. Nah penjualannya Juli 2 juta, Agustus 2,5 juta, September 3 juta, Oktober 2,8, November 3 juta, Desember 2 juta 200. Nah, pola penjualannya 70% tunai ya. Sisanya kredit dengan cara, nah ini ya, sama dengan yang tadi ya. 70% tunai, berarti itu cash masuk ya, harus cash masuk. Nah, 55% diterima pada bulan penjualan ya. Misalnya berarti 50% diterima pada bulan Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ya. Dan 30% diterima pada bulan satu bulan setelah bulan penjualan ya, berarti Juli diterima Agustus, Agustus September ya, dan seterusnya. Kemudian 15% diterima 2 bulan setelah penjualan, jadi 2 bulannya ya. Kemudian 10% dari penjualan kalian adalah kerugian piutang bad debt ya. Jadi ada yang tidak tertagih. Kita diminta untuk menyusun anggaran piutangnya. Jadi sama dengan perhitungan tadi ya. Jadi saldonya berapa ya, kredit bad debt-nya, kemudian ini yang ada di soal ya, 4 juta, kemudian 440.000, kemudian 360.000. Kita melihat ini perhitungannya sama ya. Jadi kalau dilihat dari syarat penjualan ini, misalnya 55% dikalikan 2 juta. Itu kan muncul di bulan ini bulan Juli ya. Kemudian 30% di bulan berikutnya, 15% 2 bulan berikutnya, 10% tidak tertagih. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan. Terima kasih.
silakan kita diskusikan. Jadi itu memang harus dihitung satu-satu ya, hitung satu-satu sesuai dengan syarat pembayarannya ya. Nah, syarat pembayaran ini, syarat pembayaran tadi bisa saya sampaikan. Jadi kalau syarat pembayaran kan kalau 410 M30 bisa dipahami ya. Jadi akan diberikan diskon 4% ya untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari ya. Kemudian jumlah apa penjualan itu harus dibayar dalam paling lama dalam waktu 30 hari ya. Jadi 4/10 M30 inilah yang akan menentukan syarat apakah diberikan diskon atau tidak, potongan penjualan atau tidak. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa ada dipertegas lagi ya persyaratannya ini. Silakan, ada yang mau di-sharing atau diskusikan, silakan. Silakan, dan Sukati. Ditanya Pak, itu sebesar 40%, 20%, 30% dari transaksi penjualan itu dapat kita ketahui dari mana? Apakah dari pengalaman atau bagaimana, atau cuma asumsi, oh kemungkinan nanti kita 40% dari transaksi penjualan dilakukan secara tunai, bagaimana Pak? Jadi gini, maaf, terkait dengan persentase itu ya, tadi pertama terputus saya dengar suaranya. Ya, pertanyaannya terkait dengan persentase dari penjualan ini gitu ya? Iya Pak. Ya, jadi baik, terkait dengan kalau kita melihat contoh ini gitu ya, sebesar 40% dari transaksi penjualan dilakukan secara tunai, ya, sebesar 20% transaksi penjualan dilakukan secara kredit, sebesar 30% transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan bulan yang sama gitu ya. Nah, tentunya ini kebijakan perusahaan ya, ini kebijakan perusahaan. Nah, ini bagaimana kita menentukan angka-angka ini? Tentunya dari pengalaman penjualan sebelumnya ya. Gini, seperti yang saya bahas tadi dalam pemaparan materinya, kenapa kita memberikan penjualan kredit untuk memudahkan si pembeli atau pelanggan kita membayar ya, artinya keringanan. Artinya gini, ketika kita memberikan kredit, lebih mudah pembeli itu melakukan transaksi kan. Hanya saja di sisi kita, kalau kredit semuanya itu kita nggak ada pemasukan di tanggal penjualan kan. Nah, sehingga dibuatlah kebijakan ini. Nah, kita bisa menentukan, misalnya Rosketi kan usahanya kan menjual ayam Banten itu ya, sama telur. Nah, bayangkan kalau misalnya semua dijual secara kredit, sedangkan kita membeli secara tunai, kan nggak ketemu harus kasnya kan? Ya nggak, kita membeli tunai, kemudian kita membayar kredit, kita membeli bahan bakunya tunai, tapi kita menjual produksi secara kredit, nggak ketemu kasnya, tekor kita gitu ya. Nah, tetapi kalau kita jual secara tunai semuanya, pelanggan kita akan berkurang karena mereka misalnya membayarnya misalnya telur gitu ya, dia sekarang beli, bisa nggak saya bayar besok gitu ya, atau 2 hari setelah pembelian, karena setelah dia jual dulu barangnya gitu misalnya. Nah, itu kita negosiasi di sana. Hanya saja keputusan itu kita yang menentukan. Kita perkirakan dari katakanlah dari penjualan, target penjualannya misalnya berapa kerat gitu ya.
kita harus dapat uang berapa masuknya minimal untuk membayar pembeliannya gitu ya, pembelian bahan bakunya misalnya, sama hal-hal lain yang memang kita harus bayar gitu ya. Nah sisanya bisa kredit. Nah kredit ini untuk menjaga pelanggan kita gitu ya. Kemudian berapa tunai, berarti kan berapa persen kredit. Nah kemudian kita memberikan lagi kemudahan. Ketika dia bisa membayar 10 hari, bisa kita kasihkan potongan penjualan. Nah potongan penjualan ini bisa kita tentukan berapa persen misalnya, kita sudah punya hitung-hitungan dari harga pokok produksi yang sudah kita susun ya. Harga pokok produksi itu kenapa kita bahas cukup detail ya, kenapa harus kita tambahkan, akan bermain di sini dia. Ketika kita akan membuat penjualan secara kredit, nah kita muncul pembayaran kan dengan potongan penjualan. Nah dengan angka itu kita bisa kira-kira jangan sampai rugi gitu ya. Nah ketika kita menjual secara kredit biasanya ya, pernah nggak melihat iklan misalnya pembelian barang yang dengan cash keras atau tunai kan lebih murah dari kredit kan ya, akan lebih murah ya. Kalau atau rumah ya, kalau KPR dengan cash keras atau cash bertahap itu harganya berbeda. Nah sama juga dengan barang kita, ketika nanti kita akan menjual barang dengan tunai itu harganya pasti harga normal atau lebih murah daripada penjualan secara kredit. Nah di situ itu juga bisa menjadi faktor penentu angka persentase tadi. Jadi ketika kita berani memberikan persentase kredit, kemudian sekian persen dibayar pada bulan yang sama, sekian persen di bulan berikutnya, kemudian sekian persen bulan, bahkan bulan kedua tadi ya, bulan ketiga. Nah itu berarti bayangkan di pihak kita, berarti arus kas kita akan berpengaruh di sana. Nah semakin besar kita memiliki kas ya, arus kas kita semakin lancar, itu semakin berani kita memberikan penjualan secara kredit. Sementara seperti itu, Luskati, silakan kalau mau ditambahkan. Saat ini masih belum, Pak. Masih coba saya mencocokkan gimana caranya nanti mungkin kalau menggunakan anggaran piutang, karena soalnya kan dari kita kan juga kebanyakan baru mulai membuat usaha seperti itu. Jadi untuk mengimajinasikan berapa sih anggaran piutang kemungkinan akan kami gunakan itu kayaknya cukup sulit kalau kita tidak langsung terjun langsung atau kita observasi gitu kayaknya Pak. Ya, jadi gini, untuk usaha-usaha yang kecil yang misalnya kita memang masih perputaran kasnya kecil gitu ya, sangat-sangat dibutuhkan cash itu, cenderungnya kita akan menggunakan penjualan tunai, jadi tidak menggunakan kredit ya. Hanya mungkin dia menggunakan kredit, tapi misalnya gini, misalnya kita membuat bolu gitu ya, bolu kue donat gitu ya, kita buat sekarang gitu ya, kita taruh titipkan di toko sebelah misalnya. Nah, pembayarannya besok gitu ya, nggak hari itu ya. Kita taruh di sana, besok kan kita taruh lagi ya. Nah, baru dibayar yang kemarin gitu ya. Itu lebih secara real seperti itu mungkin di lapangan gitu ya. Nah, tapi kalau perusahaan yang besar, perusahaan yang industri besar, dia sudah mempunyai schedule penjualan tunai dan kredit sehingga dia bisa membuat anggaran piutang. Nah, kalau bagi kita yang baru memulai usaha kecil gitu ya, kita lihat tadi basicnya adalah dengan kita menjual ini, kita membeli secara tunainya berapa. Berarti kalau semuanya kita beli bahan baku tunai, berani nggak kita jual kredit? Artinya berarti kan nggak langsung mendapat uang gitu ya. Apalagi kita menitipkan barang gitu ya, tidak langsung. Berarti kalau menitipkan barang, nggak bisa kita minta saat itu juga uangnya gitu ya. Nah itu menjadi berarti asumsikan misalnya kita menitip kue donat 10 gitu ya, harganya 1.000, berarti kan 10.000. Berarti kita sementara kita punya piutang 10.000 di sana. Nah besok ketika kita barang itu datang, kita datang lagi memberi menaruh bolu atau kue yang baru. Nah berapa yang laku berarti kan berkurang. Misalnya laku 5, oh berarti 5-nya sudah terbayar kan, 5-nya jadi cash, sisanya kalau masih di sana masih piutang.
Tapi kalau dibalikan semuanya berarti hanya 5 yang laku, sisanya kembali sebagai barang jadi kan. Nah, dalam prakteknya memang cukup sulit, bukan sulit ya, gini, kembali ke kebijakan kita mau menentukan kredit atau tunainya berapa itu dikembalikan ke kita sebagai owner, sebagai pengusahanya gitu ya. Nah, ketika kita ingin membutuhkan cash semua, nggak ada kita berikan kredit gitu ya. Tetapi pembeli kita akan sedikit lari gitu ya, karena cenderungnya membutuhkan penjualan secara kredit. Seperti itu, Mas Kevin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik ya. Artinya yang lain boleh sharing ya, nanti kalau mau ada tambahan ya. Selanjutnya, Mada Juniarta, sebelum saya masuk ke chatting. Silakan. Baik Pak, izin bertanya. Bagaimana cara untuk menangani hutang tak tertagih yang mempengaruhi terhambatnya jalannya bisnis usaha kita, Pak? Oh, baik, hutang tak tertagih ya. Ya, terkait dengan piutang tidak tertagih, ini memang klasik ya. Sama halnya kita memiliki hutang piutang dengan teman gitu ya. Di saat dia minjem sangat baik gitu ya, minjem mengejar kita, ketika kita sudah diberikan untuk menagihnya malah kita yang kerepotan gitu ya. Nah, untuk usaha piutang tertagih, makanya ada dicadangkan gitu ya, dan itu piutang tidak tertagih itu harus kita cadangkan. Secara akuntansi mungkin sudah paham ya, bagaimana jurnalnya, transaksi seperti apa, karena pasti akan ada piutang itu tidak tertagih. Bagaimana kita menyiasati itu tadi dengan pola yang tadi ya, dengan pola persentase itu. Ketika misalnya kita membuat term of payment-nya, cara pembayarannya tadi misalnya 4/10, kemudian N 30 gitu ya. Berarti kan selama 30 hari dia harus membayar kan? Ya enggak? Nah, ketika 30 hari itu tidak bisa dibayar, itu bisa kita relaksasi lagi misalnya. Kita tambahkan sebulan lagi kita melonggarkan pembayarannya. Bisa saja. Itu kebijakan kita. Makanya dari persentase tadi, ada yang diberikan 30% di bulan yang sama penjualan, kemudian 20% bulan berikutnya, 15% bulan ketiga. Nah, itu sebenarnya untuk menghindari piutang tak tertagih ini. Nah, dalam realnya perusahaan juga ada yang merestrukturisasi ya. Jadi dirubah lagi piutangnya tadi ya. Jadi dilonggarkan. Nah, bisa saja ditambahkan bunga sesuai dengan kesepakatan. Bagi kita yang punya piutang, jangan sampai itu tidak tertagih. Nah, kita juga lihat dari kemampuan dari perusahaan itu, apakah memang dia betul-betul kesulitan cash-nya, artinya memang penjualan sedikit, atau misalnya dia akan menjual lagi, sama dia mengalami kesulitan di barang yang dibeli di kita, yang dijual. Nah, pembelinya juga belum membayar gitu misalnya. Jadi itu sama-sama kita lihat kondisinya. Seperti itu, Mbak Juniarta. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya lanjut dulu ke chat ya. Dari Mari Cipta. Menurut Bapak, syarat pembayaran yang seperti apa yang biasanya paling banyak diminati oleh pelanggan? Nah, kalau syarat pembayaran ya tentunya kalau pertanyaannya yang paling diminati oleh pelanggan tentunya pelanggan ya, sisi pelanggan ya. Tentunya yang semakin besar diskonnya, potongan penjualannya. Kemudian yang masa pembayaran semakin lama ya, N-nya lama. Ya, tadi kan 4/10 ya, 4% diberikan kalau dibayar dalam 10 hari gitu ya, N-nya 30 hari gitu ya. Nah, kalau dari sisi pelanggan pasti dia akan minta yang diskonnya besar, jangka waktunya lama, misalnya 10% ke 5%, tapi N-nya bisa 60 ya atau 90 hari, seperti itu. Artinya karena dari sudut pelanggan itu kan maunya dia lebih longgar pembayarannya, kemudian mungkin lama, tapi potongannya besar. Jadi potongan itu gini,
kan ada juga pelanggan itu dia, karena dia akan menjual lagi barangnya gitu ya, dia belum tahu kondisi lakunya gitu ya. Nah, dengan ada misalnya 10 hari dikasih 5% atau 10%, nah ketika dia bisa menjual dia akan langsung membayar. Jadi dia mendapat potongan. Seperti itu, Mada Cipta. Maaf sebelumnya Bapak, untuk Cipta tidak bisa Ya, silakan. merespon karena mic-nya bermasalah, Pak. Mungkin lewat chat saja. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti itu respon ya. Saya lanjut ke Gede Restu. Mengapa bentuk format anggaran piutang itu dibebaskan dan apakah perbedaan format dengan piutang perusahaan jasa, manufaktur, dan dagang? Ya, dibebaskan gini, karena itu akan disesuaikan dengan kebutuhan ya, Restu ya. Jadi ketika apa kita ingin menyusun sebenarnya eh, format apapun ya, laporan anggaran apapun itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri ya. Jenis usaha kita berbeda ya, misal ada yang jasa, ada yang manufaktur, ada yang dagang ya. Nah, kan karena gini jumlah barang yang kita jual berbeda. Kemudian dalam terkait dengan anggaran piutang, karakteristik dari pelanggan kita berbeda. Itu sangat menentukan sehingga kita bisa membuat format yang bermacam-macam. Uh, Artinya disesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyusun, kemudian kemampuan kita dalam menginterpretasikan. Artinya semakin rumit kan semakin susah. Sebenarnya apapun anggaran yang kita buat gitu ya, susunannya kenapa dibebaskan? Karena kita yang menggunakan. Bisa dibayangkan misalnya gini, ada dibuatkan format khusus gitu ya, tetapi kita sulit menerapkan ya, karena tidak masuk di dalam model perusahaan kita gitu ya. Misalnya contohnya saja kita ini anak akuntansi ya, sudah pernah melihat berbagai macam laporan keuangan nggak? Ya, dari berbagai perusahaan ya, yang kalau kita di belajar basic akuntansi kan dasar-dasar akuntansi harta utang modal gitu ya, cash, utang tunai biasa gitu ya. Tetapi dalam realnya coba dilihat nanti banyak sekali transaksi yang nggak terbayang di kita gitu ya, tapi muncul di laporan keuangannya. Bahkan kita ini masuk mana ya, dikatakan di aset atau di apa gitu ya, misalnya lancar atau tidak lancar gitu ya, kemudian modal atau tidak gitu ya, utangnya seperti apa ya, apa namanya, dalam format itu ya, itu sangat banyak variasinya formatnya. Jadi saya ingin membandingkan sama halnya dengan anggaran ini akan sesuai dengan kebutuhan kita. Sebenarnya gini, semakin mudah kita pahami atau semakin mudah kita gunakan, itulah yang kita susun. Itu dia. Baik Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain ya, boleh dari pertanyaan tadi di pengembangannya atau pertanyaan lain ya. Jadi secara hitung-hitungan tadi, kalau masih ragu bisa dicoba ya, nggak usah dicoba semuanya ya. Kali 1 bulan gitu ya, bulan Januari tadi udah gitu ya. Bulan berikutnya untuk memastikan, oh angkanya ketemu di mana gitu ya. Kan sudah saya buatkan satu contoh ya, salah 1 bulan menghitung angkanya itu. Ke pertanyaan Renanda ya. Bagaimana cara melakukan penagihan yang tepat dan efektif agar permasalahan piutang macet dapat segera teratasi? Nah, ini yang bersama dengan pertanyaan yang pertama ya dari apa tadi? Harta ya. Piutang tertagih ya. Nah, bagi kita ya, opsinya gini. Misalnya Renanda sebagai yang punya piutang gitu ya,
mana memilih piutangnya tidak tertagih atau tertagih terlambat? Coba opsinya itu mana mau dipilih? Piutangnya tetap dapat ditagih, tetapi terlambat daripada tidak dapat sama sekali. Dapat ditagih Pak, tapi terlambat. Nah, jadi secara pribadi kita seperti itu ya. Maksudnya kita daripada apalagi misalnya puluhan juta gitu ya, daripada uang kita hilang, lebih baik kita reschedule gitu ya. Walaupun kita sudah kita sudah kesel gitu ya, maksudnya janjinya besok nggak datang, 2 hari lagi nggak, bulan bahkan lewat sebulan tidak muncul gitu ya pembayaran. Nah, hanya saja kalau kalau misalnya utang piutang personal secara pribadi kan memang nggak sulit ya, karena kita nggak kelihatan gitu ya, uang itu digunakan untuk apa gitu nggak tahu. Nah, tapi kalau perusahaan ya, perusahaannya kita tahu lokasi di mana, barang yang dijual apa transaksinya lancar atau tidak, ramai atau tidak gitu ya, bisa kita lihat sehingga kita bisa menentukan bagaimana kita menagihnya. Nah, dengan kendala seperti ini, bagaimana kita bisa menagih secara tepat dan efektif? Bisa menggunakan pola yang tadi ya. Artinya sebelum, katakanlah gini, dengan penjualan yang normal gitu ya, pertama kita menjual dengan apa namanya, dengan misalnya ya, pembayarannya bisa dibayar secara kredit 30 hari gitu saja misalnya. Tetap dia susah membayarnya gitu ya. Nah, tadi ternyata kan ada term pembayaran yang ada potongan penjualan ya, 5% 10 hari misalnya. Atau dengan 4% 10 hari itu juga belum masuk juga pembayaran, bisa kita buat misalnya 3% 15 hari misalnya. Kan ada kelonggaran tuh ya. Dari 10 hari segi 15 hari bisa kelonggaran. Nah, ini dapat dari mana? Misalnya kita bisa pelajari dari ritme penjualan barang yang pelanggan kita seperti apa. Rata-rata dia pembayaran di sana berapa hari ya. Ternyata dia memberikan kreditnya 2 minggu misal di sana. Nah, kalau dia 2 minggu, kita minta 10 hari mendapat diskon kan nggak dapat ya. Misalnya bisa kita rubah. Misalnya 4% 20 gitu ya, per 20. Jadi dia dengan dia penjualan 14 hari di sana, dia masih bisa mendapat potongan penjualan. Sehingga bagi dia dia bisa membayar mendapat potongan penjualan, kita juga tidak jadi hutang gitu ya. Jadi hutang kita terbayarkan. Itu contohnya ya. Seperti itu Renanda. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi ketika kita akan membuat penjualan kredit ya dengan pelanggan kita lihat ya, ini kan bisa negosiasi ya, bisa kita lihat karakteristik dari pelanggan kita seperti apa. Nah, misalnya dia warung eceran gitu ya, ketika warung eceran yang membeli aja ngutang di situ misalnya ya. Nah, itu pilihan kita adalah mana kita memilih pelanggan kita nggak membeli lagi di kita ya, atau kita memperpanjang tenor pembayarannya ya. Itu pilihan tadi seperti yang saya sampaikan ke Renata tadi. Ya udahlah, dan mendingan daripada nggak tertagih, lebih baik kita longgarkan saja. Nah, sebelum kita memutuskan pelonggaran ini, kita pelajari dulu pelanggan kita kira-kira mampunya membayar berapa lama gitu ya. Tapi kalau dia misalnya sudah, oh enggak, saya nggak mengutang gitu ya, ya cash itu lebih untung buat kita. Tapi kita memberikan tenornya 30 hari atau potongan penjualannya 10 hari, dia bisa nego misalnya, Pak, bagaimana kalau 20 hari atau 15 hari kami dapat potongan 10%. Oke, daripada kita 30 hari mendingan kita berikan 15 hari kan gitu ya. Jadi menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian saya lanjut ke Ayu Windari. Mengenai piutang tak tertagih di mana misalnya dalam satu perusahaan nyatanya terdapat piutang yang sudah memang tidak dapat ditagih ya, karena pelet dan akhirnya piutang harus dihapuskan. Jika banyak piutang yang dihapuskan akan berpengaruh terhadap cash flow ya yang harus diterima. Untuk langkah yang diambil, apakah perusahaan harus memulai membatasi penjualan secara kredit atau bagaimana
dan tidak menanggung kerugian. Nah, eh, sebenarnya anggaran ini penting ya. Kenapa anggaran itu penting ya? Sebagai review sebenarnya. Kita bisa melihat kalau untuk perusahaan yang sudah yang sudah besar gitu ya, dia sudah bisa melihat pelanggannya berapa banyak gitu ya, pelanggan tetapnya. Kemudian pelanggan baru juga muncul. Nah, ketika kita melihat piutang tidak tertagih ya, memang tidak bisa ditagih, apalagi pilot ya, itu sudah dihapuskan ya. Nah, pilot pun bisa mungkin ya kalau pilot itu kan ketika pilot asetnya kan dijual gitu ya, diuangkan. Nah, pihak mana yang pertama kali mendapat gitu, hak kok lupa saya, hak untuk mendapatkan hak prioritas untuk mendapatkan hasil penjualan aset ya. Nah, kalau kita masih mendapat dari penjualan itu masih untung, ya. Tapi kalau enggak, kita udah nggak bisa karena udah pilot gitu ya. Nah, menghindari hal seperti ini, kita bisa memilah ya. Katakanlah selama periode setahun ya, kita punya pelanggan tetap kita, jadi kita membuat pemilahan pelanggan ya. Kita berikan kriteria pelanggan kita. Jadi yang yang loyal gitu ya, maksudnya yang loyal, yang taat membayar, yang rajin gitu, yang on time dan sebagainya. Kita buat listnya. Dari sana kita bisa memilah selama tahun 2020 misalnya, dari 100 pelanggan kita, mana yang paling rajin, mana yang tidak pernah menunda, mana yang tidak pernah terlambat, gitu. Itu bisa kita pilih. Ketika misalnya bisa kita pilih ini, pelanggan-pelanggan yang selalu membayar on time ya, itu menjadi pelanggan, nah itu kita berikan mereka bonus misalnya diskon yang lebih besar misalnya gitu ya. Nah, perusahaan yang memang sudah selalu terlambat gitu ya, dari bulan Januari sampai Desember itu semuanya pembayaran terlambat. Nah, itu sudah menjadi indikator kita untuk next-nya, tahun depannya, tahun 2021, kita kurangkan ininya, punya kredit ke dia, untuk menghindari terjadinya piutang tidak tertagih macetnya ini, gitu ya. Jadi, sehingga memang akhirnya kita buat cadangan gitu ya, pencadangan piutang tidak tertagih. Karena itu dalam usaha pasti ada, besar kecilnya berbeda, tapi kemungkinan besar pasti ada. Gitu ya. Sementara itu Ayu Winda, silakan mau ditanggapi. Silakan Ayu. Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Apakah suara saya Iya, terdengar? silakan. Jadi, misalnya kita bekerja di perusahaan, Pak, nanti kita boleh berarti kita kayak membatasi penjualan ke salah satu customer, Pak, gitu, Pak. Misalnya kok dia memang bermasalah gitu. Bisa. Karena gini, kita dengan data tadi, itu pentingnya data ya. Ya, pentingnya data kita membuat, pertama kita menentukan penjualan tunai dan kredit. Ketika penjualan kredit, kita bisa mendata, memprofil perusahaan yang kita berikan kredit itu dia kepatuhannya seperti apa. Ketika semakin taat dia, patuh dan semakin tidak pernah terlambat gitu ya, itu akan mudah mendapatkan bagi kita untuk memberikan kredit berikutnya. Contoh sama dengan di bank ya, teman-teman di sini. Ketika saya nggak tahu apakah sudah ada yang punya kartu kredit ya, atau pernah membuat cicilan yang lain ya, sama halnya. Jadi ketika nanti teman-teman di sini misalnya berkeluarga gitu ya, membuat KPR gitu ya, membuat cicilan apapun itu, kalau kita bisa membayar secara on time, kemudian selalu tepat waktu ya, tidak pernah menunggak, kita akan diberikan fasilitas yang berikutnya, maka kita akan kredit kita ditambahkan gitu ya, kemudian kelonggaran diberikan, itu akan yang terjadi. Sehingga penting sekali memang perusahaan itu membuat data profil dari pelanggan. Nah, sebaliknya tadi ketika pelanggan kita mulai tidak mampu membayar, terlambat gitu ya, nah itu bisa kita membatasi, tetapi sebelumnya kita negosiasi dulu dengan mereka. Kenapa terlambat membayar gitu ya? Kan bisa kita kita tanyakan dulu.
atau apakah memang dia keterbatasan kas itu, atau memang dia seperti yang saya jelaskan tadi, pembayaran yang dia terima itu lebih lama daripada yang kita minta gitu ya. Nah itu bisa kita adjust lagi term of payment-nya, pembayarannya. Yang tadinya 20 hari, misalnya 30 hari, kita kasih 2 bulan misalnya. Nah bagaimana setelah kita rubah ke 2 bulan, ternyata misalnya dia malah bisa membayar 2 bulan. Nah berarti itu untuk pelanggan ini kita ganti R-nya menjadi 60 hari misalnya. Tetapi harganya bisa kita naikkan. Jadi di situ negosiasi di sana. Bahwa Pak, mohon maaf karena Bapak bisa bayar 60 hari, harga barangnya terpaksa kita naikkan. Tetapi kalau Bapak misalnya bisa membayar lebih cepat, misalnya 20 hari, 30 hari, kita kasih diskon gitu ya. Di sana kita bermain. Sehingga itu win-win solution ya. Kita utang kita tertagih, dia juga tidak rugi gitu Ayu Windari. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Jadi kalau kita asumsikan dengan kehidupan pribadi ya, kita sama teman, ketika kita minjam besoknya langsung bayar, kita sesuai janji, dia akan percaya dengan kita ya, trust ya, dia percayaan itu penting gitu ya. Ketika kita bisa menjaga kepercayaan itu, akan mudah kita mendapatkan fasilitas gitu ya. Tapi sekali kita mengingkari, udah nggak akan dipercaya lagi. Sama perusahaan juga gitu ya. Makanya kalau contoh perusahaan mungkin ada nggak orang tuanya usaha toko bangunan di sini ya. Kalau misalnya toko bangunan itu kan dia beli barangnya cukup banyak gitu ya. Biasanya dikasih ketika toko usahanya membeli cukup tinggi, besar, kemudian pembayarannya lancar, kadang dikasih fasilitas tiket wisatawan wisata gratis ya. Misalnya ke Singapura, ke Thailand gitu dikasih. Seperti itu contohnya. Itu untuk menjaga pelanggan sebenarnya. Jadi ketika pelanggan kita bisa membayar on time tepat waktu, kemudian tidak pernah terlambat ya, artinya tidak pernah rewel gitu ya, kita akan ingin mempertahankan mereka. Bagaimana kita mempertahankan karena piutang yang kita miliki di situ cukup bagus gitu ya, jadi selalu berputar. Itu contohnya ya. Kalau dari sisi kita yang menyusun anggaran, nah dengan memilah memilah persentase tadi ya, misalnya 40% penjualan tunai, 60% kredit. Nah, ketika kita review di akhir bulan, Desember gitu ya, akhir tahun, ternyata uh, cukup tinggi yang tidak tertagih. Nah, itu bisa kita adjust, kita rubah misalnya 60% tunai, 40% kredit ya, untuk menghindari kekurangan kas kita di akhir tahun. Itu contohnya. Silakan yang lain, ada pertanyaan. Kalau ada yang punya contoh boleh ya, contoh terkait dengan piutang misalnya, atau tentang pembayaran boleh.
Silakan, ada yang mau bertanya? Dari contoh latihan tadi, udah ada yang mencoba nggak hitung-hitung semua angkanya untuk memahami ya? Misalnya contoh yang kedua itu kan pola penjualan 70% tunai ya. Jadi hanya 30% dia memberikan kredit berarti kan. 30% kredit asumsinya berarti dia menghindari banyaknya piutang ya. Apalagi nanti ada yang tidak tertagih gitu ya. Tapi dia berani menyiapkan 10% kerugian piutang, bad debt-nya ya. Nah, walaupun sebenarnya kan ini baru perkiraan ya. Jadi kalau misalnya 5% berarti untung dia masih bisa tertagih gitu ya. Silakan kalau masih ada yang ragu ya. Kalau prinsip piutang bisa dipahami ya. Ya, Bisa, Bang. karena piutang nggak terlalu bisa ya, nggak terlalu sulit ya. Yang sulit ya adalah menentukan tadi ya tentang payment ya, cara pembayarannya itu ya. Iya, menentukan itu cuma per bulannya Ya, tuh berapa kira kita bakalan ngasih persenannya itu yang sulit. ya, artinya ketika kita berani memberikan persentase misalnya 10% gitu ya. Nah, jangan salah kita menentukan di harga pokok produksinya ya, penjualannya. Artinya gini, contohnya gini, ketika kita akan memberikan penjualan kredit dengan ada potongan penjualan, berarti harga jual kita udah kita naikkan ya. Harga jual udah kita naikkan persentase tadi. Jadi gini, kita membuat membuat harga jual barang itu dua jenis, yang tunai dan kredit ya. Yang kredit itu udah kita markup lagi, kita tambah persentasenya sebesar harga apa potongan penjualan. Ketika misalnya kita menjual 10.000, berarti misalnya dia mendapat 4%, berarti 4% kali 10.000 itu sudah kita tambahkan di dalam harga jualnya. Nah, ketika kita menjual kredit, dia bisa membayar membayar 10 hari, dia mendapat potongan penjualan, kita nggak rugi sebenarnya. Jadi kita sudah keuntungan udah kita hitung gitu ya. Nah, kalau kita tidak hitung di sana, berarti kan keuntungan kita kan berkurang. Artinya gini, sudah pembayarannya lambat karena kredit, keuntungan berkurang, jangan seperti itu gitu ya. Jadi kita 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 pikirkan itunya. Makanya sangat penting menentukan harga pokok penjualan tadi, bahan baku, tenaga kerja, overhead gitu ya, plus ditambah keuntungan. Nah, keuntungan ini kita tambah lagi kalau kita memberikan mekanisme kredit yang persentase potongan penjualan, gitu ya. Itu udah sekali ya. Jadi pertanyaan tadi masih ragu-ragu di sana, kita menentukan persentasenya. Kemudian untuk berapa lamanya
Nah, kita lihat dari apa kemampuan kita membeli ya, kemampuan kita membeli bahan bakunya, kemampuan kita dalam berproduksi itu kalau nggak ada cash masuk gimana bisa nggak gitu ya. Tapi kalau masih bisa karena perputaran kita tinggi, nggak apa-apa kita memberikan pembayaran misalnya 30 hari. Tapi kalau enggak ya mungkin hanya sehari 2 hari gitu ya, atau paling lama seminggu gitu ya. Ininya apa pembayarannya. Sama halnya kalau kalau misalnya orang membuat Banten itu kan dia juga belum belum mendapat bayaran dari pembeli kan. Jadi nggak misalnya minggu depannya baru dibayar misalnya, berarti kita kurang lebih kita kasih seminggu lah gitu ya. Tapi kita pilih-pilih ininya apa kalangan kita yang mana yang kita berikan gitu ya. Jadi kita lihat dari profil selama ini. Silakan kalau ada yang mau sharing ya, atau bertanya lagi. Masih ada yang kesulitan dalam latihan tadi, dua contoh soal tadi? Masih mencoba, Pak. Ya.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba kita latihan ya. Ini saya ketikkan ininya, contohnya ya. Saya share, saya ketik ya. Kita terlihat? Sudah, Pak. Ya, saya ketik ya. Saldo piutangnya, saldo piutang per Januari 16, bruto sebesar 7 utang itu akan diterima pada bulan Februari besar 200.000 dan Juni 150.000. Rencana penjualan 60% tunai,
Januari 14 juta. Februari 16 juta. Maret 15 juta. Bulan 1 bulan 2, jadi 1 ini udah bulan 2 5 juta. Di bulan 3 5 bulan 4 30 juta. Bulan 6 70% di 5 1 bulan 11 bulan 20% menerima 5 bulan setelah bulan 10% diterima setelah bulan. Yang bulanan ya, bulanan bulanan kemudian yang bulanan kemudian 2% di bulan 2% di bulan 9
Kalau penghasilan kita. Transaksi kredit. Saldo piutang per Januari 2018 ya. Brutonya 5.000, neto 450.000, yang akan diterima bulan Februari 200.000, Juni 250.000. Saldo kas biasa. Kemudian penjualan kreditnya itu di penjualan Januari 15 juta, Februari 16 juta, Maret 18 juta, kemudian bulan keduanya 85 juta, 3 150 juta, 4 130 juta. Pola ganti utangnya 70% diterima bulanan, 70% bulan yang penjualan, 20% bulan 1 bulan setelah penjualan, 70%-nya, kemudian 20% 2 bulan setelah penjualan, kemudian 10% 3 bulan setelah penjualan. Yang triwulan 50% di triwulan penjualan, 10% pada triwulan berikutnya. Jadi ini contohnya nggak ada potongan ya, nggak ada, hanya perhitungan pemasukannya. Silakan dicoba ya, nanti saya buatkan di Google Classroom untuk submitnya. Sudah dicatat semuanya?
Ada yang ditanyakan ke latihan ini? Untuk transaksinya? Ada yang ditanyakan? Silakan dikerjakan ya. Nanti disubmit paling terlambat jam 4.30 ya. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan materinya?
Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan, Pak. Masih mencoba dibuat. Baik, silakan dikerjakan ya. Nanti disubmit sebelum jam 5 ya. Silakan dicoba sesuai dengan jadwal tadi. Nanti minggu depan kita, kalau masih ada yang ragu, kita bahas lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Dari saya cukup, Pak. Dari saya cukup, Pak. Baik, terima kasih. Untuk perkuliahan online-nya saya cukupkan dulu ya. Silakan dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai dicek disubmit. Kalau bisa kerjakan sendiri ya untuk mengetahui kemampuannya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas dan selamat beristirahat. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, 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 Pak.